Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izdada Ulia Asmiha dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang diskusi yang sudah kita bahas pada minggu lalu tentang pembagian hadis. Nah, pada video yang kemarin saya menjelaskan tentang hadis, juga ulumul hadis dan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembagian hadis. Saya jelaskan kembali, hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran. Nah, hadis itu berisi perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, secara umum, hadis itu dikategorikan menjadi dua, yaitu hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Nah, perbedaan keduanya ini terletak pada sumber dan juga penyampaiannya. Bahwasanya jikalau hadis qudsi itu merupakan hadis yang lafadznya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jikalau hadis nabawi baik lafadz maupun maknanya itu murni berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang hadis qudsi. Nah, Al-Qudsi sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi Al-Qudsi, yang berarti suci, yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki hubungan langsung dengan kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara secara terminologi, hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang mana isi atau maknanya itu berasal dari Allah. Nah, tetapi redaksi atau lafadznya itu berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Dengan kata lain, Allah itu menyampaikan makna kepada Rasulullah melalui wahyu selain Al-Quran, lalu Nabi mengungkapkannya dengan kata-katanya sendiri dan menyampaikannya kepada umat manusia. Diskusi itu berbeda dengan Al-Quran, walaupun keduanya itu bersumber dari Allah. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa Al-Quran itu bersifat mukjizat dan merupakan firman Allah secara harfiah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dalam bentuk lafadz dan makna, serta ditulis dalam mushaf, dibaca dalam sholat, dan dijadikan sumber utama hukum Islam. Nah, kemudian hadis qudsi itu tidak memiliki aspek mukjizat, tidak dibaca dalam sholat, dan tidak ditulis dalam mushaf, meskipun isinya tetap mengandung nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Jadi, jikalau Al-Quran itu diturunkan berbentuk lafadz, tapi kalau hadis qudsi itu tidak ada lafadznya, jadi redaksi bahasanya itu dari Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana cara Allah menyampaikan? Cara Allah menyampaikan itu kalau bahasa singkatnya dengan bahasa cinta, karena yang seperti kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi hanya kekasih-kekasihnya saja yang paham dengan bahasa-bahasanya Allah. Memahami lebih dalam tentang hadis qudsi yang sudah dipaparkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya hadis qudsi itu berfungsi sebagai pengantar kepada pemahaman spiritual dan etika yang dalam. Nah, hadis-hadis ini seringkali mengandung pesan tentang kasih sayang, kemudian keadilan Allah, kemurahan Allah terhadap hambanya, dan berbagai peringatan moral. Maka dari itu, hadis qudsi berperan penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sebab melalui hadis-hadis tersebut manusia diajak memahami betapa besar cinta Allah kepada makhluknya dan bagaimana seharusnya manusia itu bersikap kepada Sang Pencipta. Salah satu contohnya, hadis qudsi yang sangat terkenal dan sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Ya ibadi, inni haram dzulma ala nafsi waja'altuhu bainikum muharraman fala tadzalamu," yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis ini Allah tuh menegaskan bahwa Allah sendiri tuh mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya dan memerintahkan manusia untuk tidak saling menzalimi satu sama lain. Nah, kandungan hadis ini sangat mendalam karena menunjukkan nilai keadilan
ilahiyah yang dijadikan landasan moral bagi umat manusia. Dengan kata lain, manusia diajak meneladani sifat Allah yang Maha Adil dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berinteraksi. Konteks pendidikan Islam, hadis qudsi menjadi salah satu media yang sangat efektif untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang sudah saya bahas, bahwasanya hadis qudsi itu mengandung tentang pesan moral yang berisikan tentang sifat-sifat Allah seperti kemaha besarannya, kemudian kasih sayangnya, dan juga kemurahannya. Nah, hal ini tentu akan membentuk karakter religius dan emosional yang lebih kuat karena merasa dekat dengan Allah dan lebih mengenal sifat-sifatnya yang penuh kasih sayang. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis nabawi. Dalam studi ilmu hadis terdapat pengelompokan hadis berdasarkan asal-usul isinya. Jikalau hadis qudsi adalah hadis yang maknanya itu berasal dari Allah, tetapi lafadznya itu dari Nabi Muhammad, justru jikalau hadis nabawi adalah hadis yang baik maknanya ataupun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan kata lain, hadis nabawi merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis nabawi memiliki cakupan yang sangat luas sebab mencerminkan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, kemudian muamalah, akhlak, hingga kepemimpinan. Ulama usul fikih menyebut hadis nabawi sebagai penjelas atau penafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini, hadis nabawi tidak hanya menjabarkan hukum-hukum, tetapi juga memberikan contoh konkret bagaimana Al-Quran bisa diamalkan dalam kehidupan nyata. Menurut Al-Kitab Al-Baghdadi dalam karyanya Al-Kifayah fil Ilm Riwayah, hadis nabawi terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, qauli yaitu perkataan, kedua, fi'li perbuatan, ketiga, takriri persetujuan Nabi atas tindakan sahabat, kemudian yang keempat, sifati penjelasan tentang sifat fisik atau akhlak Nabi. Tiap bentuk ini berperan dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam mengenai cara menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai syariat. Contohnya, hadis qauli. Hadis qauli itu contohnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, hadis qauli itu merupakan hadis perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini itu menunjukkan dengan sangat jelas misi kerasulan Nabi Muhammad, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Untuk yang kedua, yaitu hadis fi'li, sebagai contohnya yaitu dalam keseharian Nabi, bagaimana sikap Nabi terhadap anak kecil, seperti dalam mengasuh cucunya, yaitu Sayyidina Husain dan Hasan. Kemudian bagaimana Nabi dalam memperlakukan wanita seperti istrinya, kemudian bagaimana juga Nabi itu memimpin seluruh umatnya. Ini merupakan hadis fi'li. Kemudian lanjut yaitu pada hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis ketetapan atau persetujuan Nabi atas tindakan sahabat. Jadi dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah para sahabat itu memakan biawak padang pasir. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dog, yang berarti kemudian Nabi itu hanya melihat, tidak bilang jangan, tidak bilang iya, jadi hanya diam saja. Nah, ini dinamakan dengan hadis takriri, yaitu persetujuan Nabi. Ya, lanjut yaitu yang keempat adalah hadis sifati, yang mana hadis sifati itu merupakan penjelasan tentang sifat fisik atau akhlak Nabi. Seperti kalau sifatnya Nabi nih, Nabi itu punya sifat amanah, kemudian memiliki sifat fatonah, siddiq, tabah. Cara menerapkan hadis qudsi dan juga hadis nabawi kepada peserta didik. Contohnya untuk hadis qudsi, karena redaksinya itu tentang
sifat-sifatnya Allah. Nah, kita itu juga bisa dengan cara bercerita. Kalau kita kasih tahu redaksi hadisnya langsung, terkadang anak itu gak nyampe dengan kata-katanya karena dia masih terlalu muda. Jadi kita bisa sampaikan menggunakan cerita. Kemudian kalau untuk menerapkan tentang hadis-hadis nabawi, bisa juga dengan menghafal hadis-hadis pendek seperti hadis tentang kasih sayang, mala yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Atau juga bisa dengan cara menyanyi. Terus apalagi ya, kalau menyanyi tuh bisa juga loh untuk hadis qudsi, kayak Allah itu satu Tuhan saya, tuh bisa lagu seperti itu. Kemudian bisa juga dengan aktivitas kita sehari-hari, bagaimana sikap dia kepada yang lebih muda, bagaimana sikap dia kepada yang lebih tua, terus bagaimana dia itu cara bersosial dengan teman-temannya, itu juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak dengan pastinya dengan contoh kehidupan kita sehari-hari, karena anak itu pasti mencontoh dari orang tuanya, dari gurunya gitu. Jadi untuk kesimpulannya adalah baik hadis nabawi ataupun hadis qudsi itu dua-duanya juga pasti memiliki fungsi yang penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Jadi karena dia masih dini, kita bentuk karakternya sebaik mungkin sebagai bekal kehidupan dia di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.